warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswi dari SMA Srijaya Negara Palembang. Nama saya Ajeng Sapna Maharani dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 5. Hai, jadi hari ini, pada kesempatan kali ini, di video ini, aku akan mengajak kalian semua untuk bersama-sama melakukan percobaan sederhana uji makanan. Nah, sekarang aku akan membicarakan atau membahas mengenai makanan. Kalau kita mendengar kata-kata makanan, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah zat yang terkandung di dalam bahan makanan, atau fungsi-fungsi makanan, atau juga apa saja sih ciri-ciri makanan yang sehat bagi tubuh kita. Nah, zat makanan merupakan bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mempertahankan hidup. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui semua jenis zat makanan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian membahas mengenai fungsi dari makanan adalah yang paling utama adalah sebagai penghasil energi atau sumber energi. Selanjutnya, makanan juga berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. Selain itu, makanan juga berfungsi untuk sebagai pertahanan dari penyakit. Makanan juga berfungsi sebagai menjaga keseimbangan cairan tubuh dan juga mengatur metabolisme tubuh kita. Nah sobat, kalian harus tahu juga nih, makanan yang sehat itu gimana sih? Makanan yang sehat itu pasti memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, higienis. Higienis itu gimana sih? Higienis adalah makanan yang bersih, yang bebas dari zat-zat kuman atau penyakit. Dan makanan yang higienis itu yang tidak mengandung racun yang bisa membahayakan tubuh kita. Yang kedua, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang memenuhi cukup kalori, karbohidrat, protein, lemak, dan mengandung 10 asam amino esensial. Selain itu, makanan yang bergizi juga bervitamin dan bermineral. Makanan bergizi pastinya sehat dan menjaga cairan tubuh dan juga mengandung air yang cukup. Nah sobat, kali ini menyangkut mengenai makanan, kita akan meneliti lebih dalam lagi dengan percobaan sederhana menguji makanan, zat-zat amilum, lemak, dan juga protein. Agar kita dapat mengetahui sebenarnya di makanan yang kita makan itu mengandung protein, lemak, ataupun amilum nggak sih? Nah sobat, kita bisa memanfaatkan percobaan sederhana ini untuk mengetahuinya lebih jauh loh. Dengan bahan-bahan yang mudah dan cara-cara yang benar, kalian akan mengetahui bagaimana sih makanan-makanan sehat itu masuk ke dalam tubuh kita. Untuk memulai percobaan sederhana menguji makanan, kita akan mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkan 6 sampel. Yang pertama adalah biskuit yang biasa dijual-jual di toko-toko. Seperti ini biskuitnya. Terus yang kedua adalah ikannya masih segar ya. Jangan ikan goreng, tapi ikan yang sudah dibersihkan sisiknya dan sudah dicuci dengan bersih. Yang ketiga ada buah pisang. Yang ketiga ada buah pisang. Yang keempat ada mentega. Yang kelima ada putih telur. Jadi telur itu kita pecahkan dan ambil bagian putihnya saja ya. Yang terakhir ada tepung terigu. Nah, untuk menguji makanan ini kita juga memerlukan cuka putih untuk memeriksa dan meneliti makanan yang mengandung zat protein. Selain itu kita membutuhkan iodin sebagai reagen untuk membuktikan makanan yang mengandung zat amilum. Kita juga memerlukan kertas transparan yang sudah kita tulis dengan nama-nama sampel. Jadi kita tulis 6 sampel di kertas transparan ini untuk membuktikan makanan yang mengandung lemak. Dan kita juga memerlukan pipet tetes. Nah sobat, setelah kita mempersiapkan seluruh bahan dan alatnya, barulah kita bisa menguji zat makanan. Pasti udah pada penasaran banget kan gimana sih cara mudah untuk melakukan percobaan uji bahan makanan ini? Langsung aja kita simak ke videonya. Oke sobat, jadi nih untuk melakukan percobaan sederhana ini, yang paling utama adalah yang perlu kita perhatikan adalah kesterilan atau kebersihan dari seluruh sampel bahan makanan. Karena yang paling utama adalah steril dan kebersihan. Setelah dipastikan seluruh bahan sampel bahan makanan ini sudah steril, barulah kita bisa melakukan percobaannya. Langsung aja yuk, kita melakukan percobaan yang pertama, yaitu uji kandungan amilum. Terlebih dahulu, yang kita lakukan adalah meneteskan iodin atau reagen kepada masing-masing sampel bahan makanan. Kita teteskan pada biskuit, 3 tetes masing-masing sampel bahan makanan. Kemudian mentega,
kemudian ikan, kemudian ada pisang, kemudian ada putih telur, kemudian ada larutan tepung terigu. Nah sobat, kita bisa menunggu selama 30 detik untuk melihat reaksi atau perubahan warna pada zat makanan ini. Nah sobat, setelah kita menunggu selama 30 menit tadi, kita lihat yuk gimana sih reaksi atau perubahan warna pada zat makanan. Nah, kita mulai dari biskuit. Nah, kalau kita melihat perubahan warna biru kehitam-hitaman pada biskuit ini, berarti membuktikan bahwa biskuit mengandung amilum. Selanjutnya, pada ikan, ternyata warna regen atau iodin pada ikan masih sama saja tidak berubah menjadi biru kehitam-hitaman. Itu membuktikan bahwa ikan tidak mengandung amilum. Selanjutnya ada pisang. Walaupun warna biru kehitam-hitaman pada pisang itu sedikit, tapi itu membuktikan bahwa pisang mengandung amilum. Selanjutnya ada putih telur. Warna regen pada putih telur ini membuktikan bahwa putih telur tidak mengandung amilum. Selanjutnya larutan tepung terigu. Warna biru kehitam-hitaman pada larutan ini membuktikan bahwa larutan tepung terigu ini mengandung amilum. Dan yang terakhir ada mentega. Nah, warna biru kehitam-hitaman pada mentega ini membuktikan bahwa mentega mengandung amilum. Jadi dari ke-6 sampel ini yang mengandung amilum itu ada biskuit, pisang, larutan tepung terigu, dan ada mentega. Jadi ada 4 sampel bahan makanan yang mengandung amilum. Setelah melakukan percobaan untuk menguji makanan yang mengandung amilum tadi, dapat diperoleh bahwa dari 6 sampel bahan makanan ini ada 4 sampel bahan makanan yang terbukti mengandung amilum. Yang pertama adalah biskuit, yang kedua ada pisang, yang ketiga ada larutan tepung terigu, yang keempat ada mentega. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari amilum bagi kesehatan tubuh kita? Amilum berfungsi sebagai penghasil kalori. 1 gram itu sama dengan 4,1 kalori. Selain itu, amilum juga berfungsi untuk pembentuk senyawa-senyawa organik lainnya seperti lemak dan protein. Amilum juga menjaga keseimbangan dari asam basa tubuh kita. Nah sobat, untuk mengetahui kandungan dari zat makanan itu mengandung protein, kita bisa memanfaatkan ini. Apalagi kalau bukan cuka putih untuk menyelidiki atau menguji zat makanan yang mengandung protein. Yang kita lakukan pertama-tama adalah meneteskan beberapa tetes sekitar 3 atau 4 tetes, 3-4 tetes cuka putih pada masing-masing sampel zat makanan. Yang pertama pada pisang, kita teteskan. Yang kedua pada biskuit. Yang ketiga pada putih telur. Yang keempat pada ikan. Yang kelima pada tepung terigu. Dan yang terakhir pada mentega. Baiklah, kita tunggu selama 30 detik untuk melihat reaksi perubahan warna maupun perubahan tekstur pada zat makanan ini. Nah sobat, setelah kita menunggu selama 30 detik tadi, kita sudah bisa melihat perubahan reaksi baik itu dalam perubahan warna maupun tekstur pada ke-6 sampel zat makanan ini. Nah, perlu diketahui nih bahwa zat bahan makanan yang mengandung kandungan protein itu berciri-cirikan perubahan warna ungu, perubahan warna menjadi ungu dan juga berubah tekstur menjadi menggumpal. Yuk kita lihat ke masing-masing sampel bahan makanan. Yang pertama ada pisang. Tuh, ternyata pisang tidak berubah warna menjadi keunguan ataupun membentuk gumpalan. Jadi bisa dipastikan bahwa pisang bukan termasuk bahan makanan yang mengandung kandungan protein. Nah, tadi sudah kita buktikan nih, jadi dari ke-6 sampel ini kita mendapatkan 3 sampel yang mengandung protein. Yang pertama ada putih telur, karena terlihat gumpalan. Yang kedua ada ikan, terlihat gumpalan juga. Dan yang terakhir ada, yang ketiga itu larutan tepung terigu, terlihat gumpalan.
Jadi, untuk menguji zat makanan yang mengandung protein, kita bisa melihat perubahan reaksi pada tekstur bahan makanannya. Kalau terlihat gumpalan ataupun berwarna keunguan, itu membuktikan bahwa pada makanan ini, bahan makanan ini mengandung protein. Apa sih fungsi dari protein bagi tubuh kita? Jadi, protein itu berfungsi untuk sebagai pembentukan enzim, sebagai pembentukan antibodi, menyeimbangkan pH cairan tubuh, mengatur metabolisme tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan selain itu, protein juga berfungsi sebagai penghasil energi dan juga sebagai pengatur. Nah sobat, untuk membuktikan bahan makanan atau zat bahan makanan yang mengandung kandungan lemak, kita dapat membuktikannya dari kertas transparan ini. Jika ada kandungan lemak, maka jika memang zat bahan makanan ini mengandung lemak, maka dari sisa bahan makanan ini akan tertinggal noda transparan pada kertas ini. Nah, pertama-tama kita harus hancurkan bahan makanan masing-masing pada kertas ini. Kita oleskan pada kertas sesuai dari masing-masing nama sampel bahan makanannya. Yang pertama adalah pisang. Kita oleskan, kita tekan-tekan sedikit saja pada kertas sehingga dia akan basah. Kemudian selanjutnya adalah mentega. Kita lakukan seperti pada pisang tadi, kita tekan-tekan pada bagian kertas. Selanjutnya ada ikan. Kita tekan-tekan juga. Kita oles-oleskan pada bagian kertas yang sudah bertuliskan ikan ini. Oke. Selanjutnya ada putih telur. Kita oles-oleskan juga. Kemudian, begitu juga pada tepung terigu. Kita oleskan. Selanjutnya yang terakhir itu pada biskuit. Nah, setelah semuanya sudah kita oleskan pada kertas transparan ini, selanjutnya kita menunggu selama 30 detik untuk melihat reaksi perubahan warna maupun tekstur dan juga apakah bahan makanan ini meninggalkan noda transparan yang membuktikan bahwa bahan makanan ini mengandung lemak. Pada biskuit terlihat noda yang tertinggal dari bahan makanan biskuit tadi di kertas ini, berupa noda transparan. Hal ini membuktikan bahwa biskuit mengandung zat lemak. Kemudian ada pisang. Pada pisang tidak tertinggal noda sedikit pun. Itu membuktikan bahwa pisang tidak mengandung lemak. Selanjutnya ada mentega. Pada mentega mengandung noda bekas transparan di kertasnya. Hal ini membuktikan bahwa mentega mengandung kandungan lemak. Selanjutnya ada ikan. Pada ikan mengandung bekas noda transparan. Hal ini dipastikan membuktikan bahwa ikan mengandung kandungan lemak. Selanjutnya ada putih telur. Pada putih telur tidak menunjukkan noda transparan yang tertinggal. Hal ini membuktikan bahwa putih telur tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir ada tepung terigu nih. Pada tepung terigu tidak menunjukkan bekas juga. Nah, berarti tepung terigu tidak mengandung lemak. Dari keenam sampel ini dapat dipastikan dengan seksama bahwa bahan makanan yang mengandung zat lemak itu ada 3. Yang pertama biskuit,